Integritas harus diperjuangkan. Amsal 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Jemaat yang terkasih, KPK menyatakan mayoritas masyarakat berpartisipasi dalam pemilu bila calon pejabatnya banyak menyebarkan uang. Hal ini disebut KPK tidak sehat dalam demokrasi. Ternyata masyarakat masih melihat bahwa 90% masyarakat itu melihat kalau milih orang itu yang banyak duitnya, yang banyak bagi-bagi duitnya. Nah, ini adalah sesuatu yang kurang sehat sebetulnya, kata Wawan Wardiana selaku Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Jumat 14 Juli 2023. Hal itu disampaikan Wawan dalam peluncuran kampanye bertajuk Hajar Serangan Fajar di KPK. Hadir dalam acara itu Ketua KPK Firly Bahuri, Ketua KPU Hasyim Asyari, Ketua Bawaslu Rahmat Bagjo, serta sejumlah perwakilan dari partai politik seperti Jarod Saiful Hidayat dan Bambang Wuryanto dari PDIP, Supriyansa dari Golkar, serta Said Iqbal dari Partai Buruh. Angka 95% itu disebut Wawan berasal dari kajian KPK yang dilakukan pada tahun 2018. Saat itu disebut Wawan, momentumnya adalah pilkada. Detikcom 14 Juli 2023. Jemaat terkasih, ternyata integritas kita sangat memprihatinkan. Sejumlah 95% masyarakat memilih calon yang banyak bagi-bagi duit. Itu berarti bukan kualitas dan integritas yang dilihat pada diri calon, tetapi banyak uang itulah yang menjadi pertimbangan utama. Maka bukan mustahil jika yang terpilih itu kemudian berupaya mengembalikan modal dengan berbagai cara. Jadi, masyarakat mempunyai andil besar kesalahan terhadap para pejabat yang korup. Tidak bijak hanya menyalahkan bahkan mencaci pejabat korup. Masyarakatlah yang ikut mendorong terjadinya perilaku korup itu. Jemaat terkasih, pemazmur mengatakan, siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Ini janji pasti dari Tuhan. Kejujuran itu jalan keselamatan. Kejujuran itu sarana hidup damai sejahtera dari Tuhan. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa jujur itu akan kaya, bahwa jujur itu akan berkuasa dan banyak harta. Tuhan menjanjikan orang yang jujur itu akan selamat. Yang dimaksud dengan selamat adalah hidup damai dan sejahtera. Damai itu soal ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan hati. Sejahtera itu soal serba cukup. Cukup makan, cukup sandang, cukup sehat, dan serba cukup yang lain. Tuhan tidak menjanjikan lebih, tetapi cukup. Kesulitan negara menyelamatkan dan menyejahterakan rakyat adalah mentalitas korup dan jalan pintas. Masyarakat hanya ingin dapat uang dengan jalan pintas, pejabat korup kemudian cari uang juga dengan jalan pintas. Seandainya kita tidak melihat jumlah uang calon pemimpin, kita melihat kualitas dan integritas calon, maka kita akan mewujudkan pemimpin-pemimpin yang berintegritas, yang akhirnya menyejahterakan rakyat, menyejahterakan kita semua. Marilah kita sadari, Tuhan berpihak kepada kejujuran. Dengan kejujuran Tuhan akan menyelamatkan kita, menjadikan kita hidup dalam damai sejahtera. Mungkin dengan kejujuran kita tidak bisa kaya dan tidak mempunyai kekuasaan, akan tetapi kita hidup bahagia, hidup dalam damai sejahtera. Harta dan kuasa yang didapat dari cara-cara tidak jujur tidak akan menjadi berkat, tidak akan menjadikan hidup kita bahagia. Bahkan suatu ketika harta dan kuasa yang tidak jujur itu akan menjadi laknat bagi kita. Salam sehat, salam bahagia, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih,
yang kami yakini hadir dan berkarya di dalam Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Kami bersyukur sebelum kami beristirahat, Tuhan memperkenankan kami menerima dan menggumuli firman Tuhan. Kembali Tuhan mengingatkan dan menjanjikan jika kami hidup dengan jujur, maka Tuhan akan memberikan keselamatan. Tuhan akan memberikan hidup yang damai dan sejahtera. Kami berdoa untuk seluruh warga jemaat, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kehidupan yang damai dan sejahtera. Kami menyerahkan berbagai pergumulan kehidupan yang kami alami. Ada di antara kami sedang menderita sakit, Tuhan berkenan menyembuhkannya. Ada yang sedang mengalami duka cita dan beban berat kehidupan, Tuhan berkenan hadir, menyertai, dan menolong kami. Sebentar lagi kami akan beristirahat, kiranya Tuhan berkenan menjagai kami. Jika esok hari Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk melanjutkan kehidupan ini, kiranya Tuhan berkenan memberikan kekuatan kepada kami agar kami dapat menjalani kehidupan ini dengan bermakna. Ampunilah segala dosa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.